Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bia Bagas Tufari dengan NPM 2017051081. Saya dari kelompok 1. Di sini saya bertindak sebagai moderator kelompok 7 dengan materinya yaitu Distribute Database Architecture. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Di sini yang pertama ada Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007. Yang kedua ada Sahril Fajri Pratama dengan NPM 2057051017. Lalu ada Joy Hans Sinaga dengan NPM 2017051050. Lalu ada Muhaiminuddin dengan NPM 2017051070. Lalu yang terakhir ada Muhammad Fahri dengan NPM 2017051076. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh kelompok 7 mengenai materinya. Kepada kelompok 7, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari slideshow, Joy. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Faiz. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Distribute Database Architecture. Distribute Database Architecture itu di dalam Distribute Database Architecture ini terdapat 3 pendekatan alternatif. Yang pertama itu ada Client Server System. Client Server System ini merupakan sebuah klien yang berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke server. Yang kedua itu juga Client Server System ini mempunyai satu atau lebih proses klien dan server. Yang ketiga, client server system ini bertanggung jawab pada antarmuka user dan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Bisa dilihat gambarnya. Saya akan menjelaskannya lagi. Client server system ini mempunyai satu arah atau lebih proses klien dan satu arah lebih dari proses server. Dan sebuah proses klien itu dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien juga ini dia itu akan bertanggung jawab pada antarmuka untuk si user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Selanjutnya. Untuk yang kedua ada Collaboration Server Architecture. Collaboration Server Architecture ini yang pertama itu sistem ini terdapat sekumpulan server untuk mengeksekusi transaksi di beberapa server. Dan yang kedua, collaboration ini dia juga proses kliennya harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi. Dan yang ketiga, collaboration server ini dia itu proses kliennya yang cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server. Kita bisa lihat gambarnya. Saya akan jelaskan lagi. Collaboration server architecture ini sebuah client server yang tidak mengizinkan satu query yang mengakses banyak server. Karena apa? Karena proses kliennya harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi kepada tempatnya yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery-nya. Proses kliennya juga cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server. Seperti yang saya jelaskan tadi poin-poinnya. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada middleware atau middleware database. Middleware database ini adalah jenis middleware yang paling luas dan dikenal luas. Database middleware ini memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database dengan melakukan interaksi langsung dengan mereka. Dan juga database middleware ini digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak oleh pengembang. Kita bisa lihat gambarnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri. Pada Fahri dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian paralel versus distributed architecture. Ya, perbedaan utamanya yang ada pada kedua arsitektur ini adalah komputasi paralel yang memungkinkan beberapa prosesor untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Sementara untuk komputasi terdistribusi itu membagi satu tugas antara beberapa komputer untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk lebih jelasnya pada paralel ini database itu dirancang berjalan di beberapa prosesor untuk menjalankan satu sistem. Bisa dibilang paralel itu seperti menghubungkan sejumlah mesin-mesin kecil untuk menghasilkan suatu output yang sama dengan satu mesin yang besar. Bisa dibilang peer to peer.
Dan juga untuk paralel ini database ini terpusat berada di satu lokasi. Sementara untuk distributed architecture ini bisa dibilang sebagai kumpulan data yang terkait secara logis yang dibagikan yang didistribusikan secara fisik melalui masing-masing jaringan komputer atau tempat yang berbeda. Pada database terdistribusi ini dia lokasinya dibagi-bagi, jadi menyebar. Ya, selanjutnya saya akan berikan kepada Muhaimi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai General Architecture of Your Distributed Database. Jadi materi ini merupakan merupakan materi yang akan saya lanjutkan. Jadi pandangan ini diwakili oleh skema konseptual global GCS yang menyediakan transparansi jaringan untuk mengakomodasikan potensi heterogenitas dalam DBD. Setiap node ditampilkan memiliki skema internet lokal atau LIS sendiri berdasarkan detail organisasi fisik pada saat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joy mengenai materi Federated Database Schema Arsitektur. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi Federated Database Scheme Arsitektur. Arsitektur federasi itu berbeda berdasarkan tingkat integrasi dengan sistem basis data komponen dan tingkat pelayanan ditawarkan oleh federasi. Sebuah Federated Database Scheme itu dapat dikategorikan sebagai sistem yang digabungkan secara longgar atau erat. Secara singkat, Federated Database itu merupakan database terdistribusi yang bersifat heterogen, di mana ini merupakan database yang menggabungkan beberapa database yang berbeda-beda. Seperti namanya federasi, itu merupakan bagian dari beberapa database yang tidak harus memiliki jenis database yang sama. Di sini dengan Federated Database di sini memungkinkan terjadinya desentralisasi sistem dan memungkinkan database sama sistem lain mendapat seperti beberapa kelonggaran untuk menyatukan database-nya dengan database yang lain. Nah, di sini skema konseptual dari database ini, yaitu dia diturunkan dengan menerjemahkan skema lokal dalam model data kanonik atau model data umum untuk Federated Database, di mana penerjemahan skema dari skema lokal ke skema komponen disertai dengan menghasilkan pemetaan untuk mengubah perintah pada skema komponen menjadi perintah pada skema lokal yang sesuai. Lalu skema federasi ini merupakan skema atau tampilan global yang merupakan hasil integrasi semua skema ekspor yang dapat dibagikan. Skema eksternal menentukan skema untuk grup pengguna atau aplikasi, seperti dalam arsitektur skema 3 tingkat. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya materi arsitektur skema 3 tingkat ini akan dilanjutkan oleh saudara Syaril. Oke, terima kasih Joy. Seperti yang udah disinggung oleh Joy di awal tadi, ada 3 tingkatan arsitektur client atau server. 3 lapisan itu, yang pertama itu ada lapisan presentasi atau present tier gitu. Nah, di present tier ini dia tuh menyediakan tampilan UI para user dan menjadi lapisan untuk mengurus input, output, dan navigasi dalam menerima perintah user. Biasanya itu bentuknya itu web kalau untuk present tier ini. Kemudian kedua itu ada logic tier. Nah, di mana logic ini memprogram logika aplikasi seperti memproses queries berdasarkan input user dan ditampilkan dalam lapisan presentasi. Lapisan ini juga dijalankan fungsi tambahan lain seperti keamanan dan verifikasi identitas. Itu ada di logic tier. Kemudian lapisan ini tuh pada umumnya berinteraksi
dengan lebih dari satu database gitu, kalau untuk logic tier itu. Kemudian ada data tier atau server database, di mana lapisan ini mengandalkan permintaan query dan update dari lapisan pengaplikasian. Biasanya SQL digunakan untuk mengakses database. Hasil query dapat diinformasikan ke dalam bentuk XML jika dikirimkan antar server aplikasi dan server database. Jadi itulah teman-teman tiga tingkatan arsitektur client atau server. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Pada moderator saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan materi. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana masing-masing sesi saya persilakan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, saya terlebih dahulu Randy Lutfi Prabowo yang telah raise hand. Kepada Randy, dipersilakan. Baik, izin bertanya ya. Tadi pada paralel sama arsitektur distribusi tadi kan dijelaskan kalau dia itu membagi satu tugas antara beberapa komputer untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dijelaskan lebih rinci itu maksudnya gimana ya? Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Randy atas pertanyaannya. Selanjutnya, sembari menunggu kelompok 7 mencari jawabannya, kepada teman-teman lain, saya persilakan untuk bertanya. Baik, kepada Edo, saya persilakan. Baik, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang database middleware. Saya pengen nanya, pengen tahu dari contoh dan fungsi dari database middleware yang telah dijelaskan kelompok tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Edo Laksana yang telah bertanya. Kemudian kembali saya buka pertanyaan untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ini. Kepada saudara Ega, mungkin saya persilakan. Izin bertanya, tadi soal skema arsitektur yang federasi itu, tadi kan Joy bilang kan kalau federasi itu kan kayak penggabungan dari beberapa database kan ya. Nah, biasanya itu federasi itu kan bagusnya banyak kan, dan buruknya itu juga banyak tuh. Saya ingin tahu kalau kelemahan dari skema federasi itu apa sih? Itu aja. Terima kasih kepada saudara Ega atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan mempersilakan kelompok 7 untuk menjawab masing-masing pertanyaan dari teman-teman yang telah dipertanyakan. Kepada kelompok 7, saya persilakan. Baik. Saya akan jawab pertanyaan Rendri ya, kalau nggak salah maksud dari untuk mencapai tujuan bersama itu dalam satu sistem ya. Nah, jadi maksudnya itu kan ada paralel, ada distribusi. Nah, jadi kalau kayak paralel itu dia kayak menghubungkan sejumlah mesin-mesin kecil itu untuk menghasilkan suatu output yang sama dengan satu mesin besar. Jadi dari mesin besar ini dia tuh gimana caranya biar sama kerjanya, jadi dibagi kayak beberapa mesin kecil. Bisa dibilang kayak peer to peer gitu, atau bisa dibilang kayak nggak ada pusatnya gitu, jadi semuanya sama rata ya. Mungkin untuk penanya tadi Ustadz bisa jawab ya. Bagaimana kepada saudara Randy atas jawaban dari Muhammad Fahri, apakah sudah jelas? Sangat jelas. Terima kasih, Fahri. Baiklah, tersisa 2 pertanyaan di sesi pertama ini. Kepada kelompok 7, saya persilakan untuk menjawab. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Edo Laksana Widodo.
Tadi Edo bertanya, dia ingin tahu contoh dan fungsi dari database middleware. Untuk database middleware ini, contohnya itu ada kurang lebih itu ada 4. Yang pertama itu contohnya adalah Open Software Foundation Distribute Computing Environment atau yang disingkat dengan DCE. Yang kedua itu contohnya ada Object Management Group Common Object Request Broker Architecture atau yang disingkat dengan CORBA. Yang ketiga itu ada Microsoft COM atau DCOM atau yang disebut atau istilahnya juga bisa disebut dengan komponen object model. Untuk yang keempat itu ada also .NET Remoting. Nah, untuk fungsi dari database middleware ini sendiri, yang pertama itu dia itu sebagai menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi sederhana yang menyembunyikan pengguna secara detail pelayanan yang ada pada sistem operasi. Untuk fungsi yang kedua itu database middleware ini sebagai penyedia lingkungan pemrograman aplikasi yang umum dan juga dia ini mencakup berbagai komputer dan sistem operasi. Dan untuk yang terakhir, dia ini sebagai mengisi kekurangan yang terdapat antara sistem operasi dengan aplikasi seperti dalam hal networking, security, database, user interface, dan sistem administrasi. Oke, cukup sekian jawaban saya. Terima kasih kepada Muhammad Faiz atas jawabannya. Apakah Saudara Edo sudah cukup jelas atas pertanyaannya? Insya Allah udah cukup terjawab. Terima kasih. Oke. Kita ke pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan oleh Ega kepada kelompok 7, saya persilakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Ega. Singkatnya, Saudara Ega mempertanyakan apa itu kelemahan dari Federated Database. Karena Federated Database itu termasuk database terdistribusi yang sifatnya heterogen, sehingga ada kebebasan dalam menggunakan database yang berbeda-beda. Tentu input tabel yang digunakan akan berbeda juga. Secara langsung data database yang berbeda dari satu dan yang lain akan sulit digunakan. Hal ini mengharuskan sistem manajemen harus menerjemahkan data-data tersebut agar dapat digunakan database lain. Proses penerjemahan ini akan menambah biaya dan menambah penggunaan tenaga dalam proses mengolah data dalam database yang terdistribusi. Kira-kira seperti itu. Jadi, database satu harus menerjemahkan data dari database yang lain dulu agar bisa digunakan data-datanya. Kira-kira seperti itu, Saudara Ega. Terima kasih kepada Saudara Joy Hans atas jawabannya. Bagaimana? Apakah Saudara Ega sudah cukup jelas atas pertanyaannya? Sudah cukup, makasih ya Joy. Oke, di sini saya akan membuka sesi kedua di sesi tanya jawab ini, yang mana sifat dari sesi 2 ini yaitu opsional. Apabila teman-teman ingin bertanya dipersilakan, dan apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup jelas, maka presentasi ini saya tutup. Pada teman-teman lain apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, sepertinya ada yang ingin bertanya, yaitu Saudara Muhammad Febri. Kepada Muhammad Febri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, di mana perbedaan antara arsitektur shared noting dengan lingkungan komputasi database terdistribusi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Muhammad Febrian atas pertanyaannya. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman lainnya, saya persilakan. Ya, mungkin aku langsung jawab aja pertanyaan dari Febri. Makasih Febri atas jawabannya. Pertanyaannya tadi perbedaan antara arsitektur shared nothing sama lingkungan komutasi database terdistribusi ya. Jadi meskipun arsitektur shared nothing menyerupai lingkungan komputasi database terdistribusi, kalau berdasarkan pengetahuanku perbedaan utamanya itu ada di mode operasi. Jadi mode operasi yang ada di shared nothing sama yang ada di lingkungan komputasi database terdistribusi itu berbeda. Gitu, Febrian. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih kepada Saudara Saril Fajri dan Muhammad Febrian. Di sini saya persilakan kembali kepada teman-teman apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baiklah, kita akan menunggu sampai jam 16.08. Apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan, akan saya tutup presentasi ini. Baiklah, dikarenakan teman-teman lain tidak ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup jelas materi yang disampaikan oleh kelompok 7, maka presentasi ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.